Kemudian terima kasih kepada Bapak Budi yang menyiar secara langsung di channel YouTube IDF Motivator pagi ini. Ini juga akan disebarkan ke mancanegara, ke Malaysia, Thailand, juga Singapura, Brunei. Alhamdulillah ceramah kita semakin mendunia. Terima kasih Bapak Budi. Sebagai hamba Allah, kita tidak diciptakan oleh Allah SWT kecuali untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk manusia dan jin, ya, kecuali untuk menyembahku. Jadi ada kewajiban kita sebagai insan menyembah Allah. Penyembahan ini fitrah kita. Jadi fitrah manusia ini menyembah Allah. Orang-orang kuno pun, orang-orang primitif menyembah Tuhannya. Walaupun yang mereka kenal bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena bukan berdasarkan wahyu. Misalnya di Banten itu ada suku pedalaman namanya Baduy. Itu keturunan suku Sunda juga, Sunda Jawa Barat. Mereka percaya ada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka tidak mengenal Allah karena agama mereka bukan berdasarkan wahyu. Mereka hanya mencontek sedikit agama Islam. Tapi tidak diambil semua dari agama Islam. Diambil setengah-setengah. Akhirnya mereka sesat juga. Ini orang-orang Baduy. Orang Baduy di Banten. Ya. Misalnya ada kematian. Mereka memandikannya, mengkafankannya, tetapi mereka tidak menyalatkan. Salat tidak ada. Ya. Lalu mereka tanam, menggali lubang kuburan, ditanam, tetapi kuburan itu tidak dijaga, dianggap 7 hari sudah selesai. Lalu kemudian batu pun tidak ditandai, langsung dijadikan kembali sebagai ladang mereka, ditanam ubi, pisang dan sebagainya. Mereka tidak salat sama sekali karena mereka bukan agama Islam. Agama mereka Sunda Wiwitan. Siapa Tuhan mereka? Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan mereka adalah padi. Ini kan aneh. Jadi Dewi Sri itu padi. Maka mereka punya lumbung-lumbung besar, mereka menyimpan padi, mereka luar biasa. Kekayaan diukur bukan dari rumahnya yang besar, tetapi kekayaan diukur siapa yang lebih banyak padinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu betapa kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah telah memberi wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada umatnya, sehingga kita mengenal Allah yang sebenarnya. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang membangkitkan kita dari kubur, Allah yang mengumpulkan kita di padang mahsyar, Allah yang memberi kepada kita 2 tempat. Kepada orang-orang yang beriman akan diberi tempat surga, macam-macam bentuk surga, 8 pintu surga. Kita masuk ke dalam surga.
Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang tidak beriman akan disediakan juga neraka yang jumlahnya 7 pintu, yang tentu sangat jauh berbeda. Satu surga, tempat yang penuh nikmat dan abadi, juga neraka tempat yang penuh azab juga abadi. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang baik, kita akan abadi dalam Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus dan sebagainya. Tetapi kita juga bisa abadi dalam neraka kalau kita mati kafir, mati munafik dan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperkuat beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, karena ini perintah Allah berkali-kali dalam Al-Quran. Yang sangat cocok dengan waktu ini adalah firman Allah di dalam surat surat Wal Asri, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, siang malam itu masa. Matahari begitu keluar dari timur menuju barat, 24 jam tenggelam, besok keluar lagi, itu masa. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waw kasam, waw sumpah. Wal asri ini artinya demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi manusia hidupnya itu merugi. Habis waktu tidak digunakan sebaik-baiknya, jadi sibuk dengan duniawi, lupa ibadah. Itu orang-orang yang merugi. Tapi dalam ayat yang ketiga disebut ada 4 orang yang tidak merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak pernah rugi. Siapa yang beriman? Inilah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan ketentuan yang telah ditentukan. Rukun iman 6, ke-6 itu kita yakini. Yang pertama, amantu billah, percaya kita kepada Allah. Yang kedua, amantu birasul, percaya kita kepada nabi dan rasul. Yang ketiga, amantu bikitabihi, percaya kita kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, amantu bimalaikatihi, percaya kepada para malaikat. Yang kelima, amantu biyaumil qiyamah, percaya kita kepada hari kiamat. Yang keenam, amantu bitakdir, percaya kepada takdir untuk baik dan untuk jahat. Nah, bagaimana dengan orang-orang hanya percaya kepada Allah saja, tidak percaya kepada para rasul, kepada para nabi? Mereka itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak beriman karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya kepada nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad, orang Yahudi tidak percaya kepada 3 nabi. Yang pertama, mereka tidak percaya kepada Nabi Isa.
Mereka tolak Nabi Isa itu bukan Nabi. Nabi Isa itu pendusta, kata orang Yahudi. Nabi Yahya pendusta. Dan Nabi Muhammad juga pendusta, kata orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu kafir. Yang kedua adalah orang Nasrani, orang Kristen. Mereka percaya kepada nabi-nabi lain kecuali satu orang tidak mereka percaya. Nabi Muhammad. Menurut orang Kristen, Nabi Muhammad itu nabi palsu. Maka orang Kristen juga kafir. Orang Kristen juga kafir. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama lain tentu kafir semua. Shinto orang Jepang kafir, menyembah matahari. Orang Hindu, Buddha menyembah patung, kafir juga. Yang tidak kafir, alhamdulillah, kita umat Islam. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak, tunggal Allah. Jadi qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Ini Islam. Kemudian kita percaya kepada para nabi semuanya. Nabi itu dan Rasul kita percaya. Kita yakin utusan Allah mereka itu. Jadi benar iman orang Islam. Beda dengan orang lain. Maka yang selamat adalah umat Islam. Yang lain tidak selamat di hari akhirat. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, mereka itu rugi di hari akhirat. Masuk neraka, kafir. Kenapa ini harus kita berteriak di Masjid Raya Baitur Rahman? Supaya seolah kita terbang ke Jakarta, terbang ke Bandung, terbang ke Surabaya, terbang ke mana-mana. Karena sangat banyak orang-orang Indonesia murtad, tiap hari murtad. Bintang-bintang film, bintang sinetron, masuk Kristen. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa negara kita tidak melarang? Karena kita bukan negara Islam. Tetapi di Malaysia itu dilarang pindah agama. Malaysia, Brunei, Maladewa, Mesir, Arab Saudi. Kalau orang murtad ditangkap, dicambuk. Tapi kita ini nggak tahu kita negara Pancasila, bebas pindah-pindah agama. Ada satu orang sudah 7 kali pindah agama, 1 tahun Islam, 1 tahun Kristen, 1 tahun Buddha, 1 tahun Hindu. Ini sesat menyesatkan. Dan yang paling kita sesali ada juga sudah tua, sudah berusia 70 tahun baru pindah. Dulu Islam, sudah 70 tahun pindah ke Hindu. Ini sesat menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita hidup dalam Islam, mati juga wajib dalam Islam. Wala takunu. Jadi jangan kamu mati kecuali dalam Islam, ya. Ini penting sekali. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, penukaran waktu, penukaran tahun harus kita introspeksi diri. Kita introspeksi. Kita tanyakan. Karena ini juga perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ini surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Wa tanzur ma qaddamal lighad. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ini penting sekali. Artinya sebagai muslim, kita wajib melaksanakan perintah-perintah syariat. Ibadah dibagi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah wajib yang telah disebutkan dalam fikih. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, naik haji kalau sanggup, dan lain-lain. Hari Jumat pergi ke masjid. Ada ibadah ghairu mahdhah, ini juga sangat besar pahalanya. Ibadah sunat kita sangat besar pahalanya dan cukup banyak juga jenisnya. Orang beriman tentu tidak akan melewatkan waktu ini.